Seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik sekarang ini, berkantor di rumah toko atau akrab disebut ruko, ataupun memiliki kantor di office building, telah menjadi pilihan menarik bagi para pebisnis saat ini. Namun, tentu saja berkantor di ruko ataupun office building memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berbagai pertimbangan, untung ruginya perlu diperhitungkan dengan tepat. Dan yang pasti, pemilihan kantor sebagai tempat aktivitas bisnis memiliki satu tujuan, memberikan keuntungan optimal bagi perusahaan. Tren berkantor di gedung perkantoran seperti ruko maupun office building saat ini semakin meningkat seiring dengan semakin membaiknya ekonomi Indonesia. Di sisi lain, banyak ruko ataupun office building yang dibangun untuk memberikan keleluasaan bagi konsumen ataupun pemilik perusahaan untuk memilih apakah mau berkantor di ruko ataupun office building yang disesuaikan dengan selera ataupun kebutuhan masing-masing dari company tersebut. Kantor sebagai tempat aktivitas bisnis tentunya dipilih dengan baik untuk dapat memberikan keuntungan optimal bagi perusahaan. Kemudahan dalam pencapaian baik dalam sisi jarak maupun waktu adalah menjadi salah satu pertimbangan bagi company untuk memilih kantor yang akan dihuni ataupun akan dipakai. Selain itu juga kemudahan fasilitas ataupun tempat parkir yang memadai, bahkan lamanya menunggu lift menjadi salah satu faktor dari suatu company untuk memilih apakah memilih ruko ataupun office. Sedikit gambaran bagi pebisnis ataupun pemilik perusahaan untuk menentukan apakah mereka akan berkantor di ruko ataupun office building, mungkin dapat saya gambarkan sebagai berikut. Dengan kita berkantor di office building, kebanyakan keuntungannya adalah yang pertama, biasanya office building memiliki lokasi yang cukup strategis. Yang kedua, biasanya ada fasilitas yang cukup memadai, baik mungkin seperti resto, minimarket, ataupun ATM center yang biasanya sudah disediakan oleh pengembang ataupun pemilik dari office building itu sendiri. Dan biasanya juga kebutuhan akan listrik, AC juga disediakan oleh pemilik building. Selain itu juga biasanya berkantor di office building lebih secara image akan lebih tinggi daripada berkantor di ruko. Dan biasanya juga di office building manajemen building sudah sangat profesional sehingga semua kegiatan dalam office building sendiri itu tertata dengan baik dan rapi sesuai dengan standar operating procedure yang ditentukan oleh property manager ataupun property management yang mengelola office building tersebut. Adapun juga sedikit kerugian berkantor di office building dapat saya sampaikan, di antaranya adalah mungkin biaya sewa ataupun ataupun harga jual dari office building sendiri biasanya lebih tinggi daripada ruko ataupun mungkin biasanya orang yang berkantor di rumah. Selain itu juga banyak biaya-biaya selain biaya sewa ataupun harga jual, harga beli yang mereka harus keluarkan di awal, banyak lagi biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh pemilik perusahaan seperti maintenance fee ataupun juga biaya parkir. Dan juga biasanya harus ada biaya-biaya lain yang harus mereka sisihkan seperti mungkin biaya untuk makan dari para pegawai yang ada berkantor tersebut lebih tinggi daripada mereka harus di ruko yang biasanya ruko adalah berkantor di ruko berlokasi di lokasi pemukiman penduduk. Sedikit itu gambaran mengenai office building. Sedangkan kalau Anda memilih berkantor di ruko, biasanya harga sewa ataupun harga jual dari ruko biasanya jauh lebih murah dibanding dengan office building. Dan juga dekat dengan lingkungan penduduk. Ini tadi seperti yang tadi saya terangkan dari awal, mungkin juga bisa dilihat lagi jenis bisnis apa yang digeluti oleh kantor ataupun perusahaan tersebut. Itu tadi adalah keuntungan dari berkantor di ruko. Sedangkan kerugian berkantor di ruko, atau biasanya berkantor di ruko, lokasi kurang memadai, lokasi kurang strategis dalam arti pencapaian biasanya lebih susah karena tidak banyak atau segelintir orang yang mengetahui alamat tersebut. Yang kedua biasanya seperti biaya keamanan, perparkiran ataupun biaya yang lain itu harus dikelola oleh pemilik ruko itu tersebut yang notabene adalah penghuni dari ruko itu sendiri.
Demikian sedikit gambaran mengenai keuntungan ataupun kerugian berkantor di ruko ataupun di office building. Semua dikembalikan lagi kepada kebijakan company masing-masing milik Anda. Terima kasih, salam sukses selalu.